Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua bangun dengan sehat, penuh semangat dan sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 30 Desember 2021. Bacaan kita pada pagi ini Matius 2 ayat 7 dan 8 demikian. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Sikap Raja Herodes menyambut Natal. Saudaraku, Raja Herodes bukanlah seorang Yahudi. Dia adalah seorang Edom yang telah membeli posisinya sebagai raja dari pemerintahan Romawi. Dalam Matius pasal 2 ayat 3 dikatakan ketika Herodes mendengar kelahiran Yesus ia terkejut. Tapi dalam beberapa terjemahan dikatakan ia terganggu, gelisah atau tidak tenang mendengar kelahiran Yesus Kristus. Herodes adalah seorang raja yang keras dan kejam. Bahkan ia membunuh istrinya, mertuanya, dan 3 anak laki-lakinya, sebab ia dapat membunuh siapa saja yang dicurigai akan melawannya dan merebut tatanya. Di satu sisi, Raja Herodes berhasil membangun kembali bait Allah yang megah di Yerusalem karena ia ingin mengambil hati orang Yahudi. Berita kelahiran raja orang Yahudi yang baru lahir dari penuturan orang Majus membuatnya sangat terganggu. Dan untuk menyelidiki kebenaran berita itu, ia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Herodes memanggil orang-orang yang bijaksana itu dengan kedot, minat yang tulus, dan meminta keterangan yang cermat agar memperoleh informasi untuk dapat menyembahnya. Lalu mereka menyampaikan bahwa berdasarkan nubuat para nabi, raja orang Yahudi akan dilahirkan di Betlehem. Dan berdasarkan informasi ini, Raja Herodes menunjukkan kepada orang Majus bahwa raja itu akan lahir di kota Betlehem negeri Yehuda. Ayat 8 mengatakan, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun dapat menyembah dia. Saudara, perhatikan, Herodes mengatakan, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Apakah benar Herodes akan menyembah dia sebagaimana perkataannya? Tidak. Sebab itu orang Majus diperingatkan oleh Tuhan supaya jangan kembali kepada Herodes. Yusuf dan Maria juga diperintahkan untuk menyingkir ke Mesir sebab Herodes akan membunuh Yesus. Saudara-saudaraku, Herodes menyambut kelahiran Kristus di bibir, menyatakan akan mencarinya dan menyembahnya, tetapi berbeda di dalam hatinya. Pada dasarnya manusia punya potensi melakukan hal yang sama dengan Herodes. Dari luar bisa berbicara akan menyembah Tuhan, tetapi dalam hati menjadi berbeda. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana sesungguhnya sikap hati kita dalam merayakan kelahiran Kristus ataupun dalam beribadah di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita mudah mengatakan, aku akan menyembah Tuhan, aku beribadah kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi bagaimana sesungguhnya yang ada di dalam hati? Orang bisa saja menyanyikan nyanyian pujian mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Tapi apakah perkataannya, apakah yang keluar dari bibirnya adalah sama dengan yang ada di dalam hatinya? Saudara, jauh sebelumnya Yesaya pasal 29 ayat 13 mengingatkan kita bahwa bangsa ini mendekat kepadaku hanya dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, apa yang dikatakan Yesaya jauh sebelumnya, bahwa manusia bisa sekali dengan mudah mengatakan memuji, memuliakan Tuhan, tetapi hanya dari perkataannya. Tetapi bagaimana dengan sikap hatinya? Hari ini kita bertemu dengan seorang tokoh Herodes yang memang dengan sengaja dicatat di Alkitab supaya kita belajar darinya bahwa kelahiran Kristus, kedatangan Kristus ke dalam dunia ini,
kadang-kadang direspon dengan cara yang berbeda. Bisa saja kita mengatakan ingin merayakan kelahiran Kristus, menyembahnya dengan penuh sukacita. Tapi apakah betul yang tersimpan di dalam hati adalah hati yang sungguh-sungguh takjub, hormat, dan menyembah kepada Tuhan? Kita bisa memilih sikap Herodes yang hanya berpura-pura menyambut Kristus untuk menyembahnya. Atau kita bisa memilih sikap orang Majus yang dengan tulus memberi penyembahan. Bukan hanya sikap tubuhnya yang bersujud, tetapi juga dengan persembahan hidupnya yang memuliakan Kristus yang lahir menjadi Raja, Imam, dan korban penebusan dosa-dosa manusia. Kiranya firman hari ini saudara sekalian menolong kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Secara khusus kita sedang mempersiapkan diri untuk menutup tahun 2021. Biarkanlah firman ini menggugah hati kita supaya kita mengambil komitmen yang baru untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bukan hanya dari bibir, bukan hanya secara lahiriah, tapi hidup kita seutuhnya, hati kita seutuhnya adalah hati yang sudah dipersembahkan untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam segala aspeknya. Biarkanlah pikiran, perkataan, hingga perbuatan kita menjadi cara Tuhan untuk berbicara kepada semua orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami dapat memulai hari ini dengan sabda-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami semua belajar dari sikap hati Herodes. Bahwa kadang-kadang kami bisa terjebak secara lahiriah menyembah Tuhan. Tetapi sesungguhnya hati kami tidaklah sampai kepadamu. Pagi ini kami berseru kepadamu Bapa, kiranya Tuhan mengingatkan kami. Setiap kali kami mempersembahkan ibadah-ibadah kami, pujian, doa, dan segala hal yang terjadi dalam hidup kami, biarlah menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami rindu sekali semua ibadah yang kami bangun di hadapan-Mu adalah ibadah yang memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu dan memberkati setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah kami semua menjadi orang yang beribadah kepadamu dengan sungguh, dengan memuliakan Engkau dengan segenap hidup kami. Apapun keadaan umat-umat-Mu sekarang ini ya Tuhan, kiranya Tuhan terus berkenan memberkati hidup mereka. Hiburkanlah mereka yang berduka, kuatkanlah mereka yang lemah, teguhkanlah mereka yang sedang ragu, dan yakinkanlah mereka bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang dapat kami sandari, dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, sertai kami semua dalam aktivitas kami di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.